Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Selamat Natal untuk kita semuanya. Tuhan Yesus baik mengasihi kita sepanjang hari, sepanjang pekan dan sepanjang tahun ini. Kita mau beribadah pagi hari ini, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang telah membebaskan kita dari segala dosa. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu teduh sejenak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus lahir ke dunia. Dia Raja damai yang memberikan kemenangan, memberikan keselamatan bagi kita. Kita yang berdosa diselamatkannya dalam karya kelahirannya di dunia ini. Kita nyatakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Saya undang bangkit berdiri dengan segenap hati nyatakan pujian ini. Tuhan kita, Juru Selamat kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Bahwa Yesuslah Raja damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesusku, Yesus. Oh Yesusku, Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji.
ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah. Segenap hati nyatakan pujian ini. Kita sembah Allah kita. Kaulah Allah yang ku sembah, Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Sekali lagi katakan, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. dan puji Dia. Segala puji bagimu Tuhan. Sembah dan puji Allah kita. Dia, sembah dan puji Dia. Masih sembah dan puji Dia. Segala puji bagimu Allah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Segala puji bagimu Yesus. Haleluya. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Masih sembah dan puji Dia. Masih sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Ini pujian kami Yesus. Ini sembah kami Yesus.
Kehadirat-Mu kami naikkan Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh memperingati kelahiran-Mu, Sang Juru Selamat dunia Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang menyerahkan segenap hidup kami Tuhan. Setiap kami yang hadir, kami yang melayani, terlebih Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang hadir, setiap jemaat-Mu Tuhan, urapi kami satu demi satu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kuasa hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap roh kami memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berotoritaslah penuh Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan kami, dalam beritaan firman-Mu. Dan biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala puji, segala hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara, kita tahu kasih Yesus begitu besar. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan karena Dia berikan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat atas hidup kita. Begitu besar kasih Yesus bagi hidup kita. Kita nyatakan pujian ini. Ingat kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Allah mengasihi kita, berikan anaknya yang tunggal sebagai sumber keselamatan bagi kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya sembuhkan lukaku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus luar biasa. Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita mau ingat kasih-Nya sepanjang hidup kita. Dia sungguh besar mengasihi kita sepanjang kehidupan kita. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. luar biasa. Kasih Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Sebelum kita lebih lanjut memuji, memuliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Shalom, Shalom. mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, berkat dan anugerahnya turun bagi jemaat pada ibadah pagi hari ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertama kali saya mengucapkan selamat Natal yang hari ini kita rayakan bersama-sama. Kiranya berkat Natal turun bagi seluruh jemaat pada pagi ini. Kami sambut saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dengan kasih Kristus, dan marilah kita bersukacita merayakan Natal ini, ibadah ini dengan berglori, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan memberkati saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Shalom. Sukacita pagi hari ini menyambut Natal, berikan senyum, berikan salam kanan dan kiri. Tuhan Yesus baik, selamat Natal, kita mau sembah Dia, kita datang untuk meninggikan Dia, menagungkan Dia. Kita bawa pujian ke hadirat Allah. Gloria, kami datang bawa pujian untuk meninggikan Allah kita. Dengan sukacita nyatakan pujian ini. Memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian,
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari kita berdiri nyatakan pujian ini. Kita datang untuk membawa pujian bagi Allah kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Gloria. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Suara malaikat merdu nyaring di malam tenang. Langit bumi berpadu, berkumandang berdendang. Dengan sukacita nyatakan pujian ini kepada Allah kita. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Hai Gembala, Hai Gembala, apakah kau nyanyikan tak henti? Warta apa kau terima dari bala surgawi? Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Gloria.
Pujilah Yesus Kristus selama-lamanya. Masih kuat untuk muji muliakan nama Tuhan? Amin. Hai dunia bersyukurlah, Tuhanmu telah datang, kita mau sembah Dia, mau nyatakan pujian kita. Kita sambut Dia dengan penuh sukacita. Hai dunia bersyukurlah, Tuhanmu telah datang. Dengan sukacita, nyatakan pujian ini. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Kita bersuka, pujian itu Allah kita. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dengan sukacita terus kumandangkan pujian kita untuk Allah kita. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Sukacita kita sambut Natal ini karena Dia lahir untuk kita. Keselamatan daripadanya dianugerahkan kepada kita. Kita sambut Sang Raja kita dengan penuh sukacita. Kita nyatakan pujian kita dari hati kita dengan kesungguhan hati. Mari kita sambut Sang Raja Juru Selamat kita. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus Kita angkat namanya. tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Ya yang maha
Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia sekali lagi puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Tuhan Yesus baik. Silakan dulu Bapak Saudara. Hari ini kita memuji muliakan nama Tuhan. Hari istimewa ya. Agak panjang pujiannya. Karena kita memuji muliakan Sang Allah Maha Tinggi. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Ya. Hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Dengan kasih Yesus berlari meraih masa depan. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Singer akan menolong bacakan untuk kita semua. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Kita mau siapkan hati kita, tubuh kita, roh kita untuk mendengarkan firman-Nya menjadi sarana yang dibentuk Tuhan, menjadi alat kemuliaan namanya. Kita mau siapkan pujian ini sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biarlah ini keluar dari hati kita. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
kita siapkan semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan tanah kering Ini isi hati kami Tuhan. yang merindukan air, Demikian jiwaku, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. kami rindu selalu. Ku rindu selalu Hadirmu Tuhan, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, biar hati kita dibentuk. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, Sekali lagi nyatakan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, pada hambanya dipersilakan. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Sekali lagi. hidupku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kekal, agung mulia namamu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, atas pemeliharaanmu yang baik dan yang sempurna. Sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama berhimpun, beribadah kepada Tuhan untuk kami dapat memperingati kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Terima kasih atas kasih Bapa yang besar kepada dunia ini. Dan yang sebentar lagi setelah kami menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan, kami akan mendengarkan dari sebagian kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami semua, membuka telinga, batin jiwa roh kami, untuk kami menerima berkat dari firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, kami diberi pengharapan yang indah, yang pasti dari Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya, yang hamba-Mu sendiri yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, yang kami sampaikan kebenaran dari firman-Mu, Tuhan mengurapi, Roh Kudus menjamah mengurapi, memberi hikmat dan pimpinan, sehingga Mu dimampukan untuk menyampaikan dari firman-Mu. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini, dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami.
Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebulan ini dari awal Desember sampai pada pagi hari ini kita sudah menerima berkat dari firman Tuhan tentang kasih Allah akan kita semua, ya, tentang kelahiran Yesus Kristus, mulai dari kelahiran nubuatan-nubuatan, dari kelahiran Maria melahirkan, dari gembala-gembala, dari orang Majus, ya, Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Mesias, pembebas, kita sudah menerima semuanya. Namun kasih Allah tidak hanya berhenti di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus terus akan berjalan sampai kedatangannya yang kedua kali. Ya. Oleh sebab itu pada Natal tahun ini kita semua dari Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo memberikan tema dengan kasih Yesus. Ya. Berlari meraih masa depan. Jadi setelah kita menerima dari kelahiran kita terus berjalan, bagaimana kita meraih masa depan, ya, yang sudah disiapkan oleh Tuhan, baik di dalam dunia ini maupun sampai kekal selama-lamanya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Natal pada saat ini bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi kita mau berlari dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala untuk meraih berkat kemuliaan yang sudah sediakan oleh Tuhan, ya, baik di dalam hidup di dunia ini maupun di dalam kekal selama-lamanya. Ya. Karena Yesus adalah masa depan. Kita sudah membaca dalam Alkitab tadi dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang 14. Ayat ini dan dilatar belakangi setelah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya Paulus menurut takaran atau pandangan pada umumnya boleh dibilang orang yang mapan, orang yang nyaman, orang yang dipenuhi segala kebutuhan disiapkan, ya, dalam hidupnya sebagai orang Yahudi, ya, karena dia adalah orang yang pandai, orang yang jenius, ya, orang yang mempunyai kedudukan dari keluarga keturunan bangsawan, dari keturunan Benyamin, ya, dia dihormati sebagai manusia, sebagai pemimpin. Ya, di dalam Filipi pasal 3 tadi kita lihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang 10 dikatakan demikian, sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah yang saya utarakan tadi, saya sampaikan tadi, tidak ada kekurangan satu apapun, ya, lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi, ya, lebih dari semuanya, dari orang-orang yang ada pada saat itu. Sebagai orang Yahudi disunat pada hari yang ke-8 dan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin,
orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku adalah orang Farisi. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu orang pilihan Allah. Ya, dia adalah orang pilihan Allah yang taat dengan agama. Sebagai orang Farisi, ya, tekan hukum Taurat dikatakan dia, aku orang Farisi. Ya. Jadi hidupnya secara materi, secara jasmani, secara rohani, waktu saat itu dia adalah orang yang terkemuka. Tentang kegiatan, aku menaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Ya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan demikian saat ia bertemu dengan Yesus, ya, ia melihat keindahan hidup di dalam Kristus. Ia merasakan bahwa dirinya sebenarnya yang saya utarakan tadi tidak ada apa-apanya. Ya, dibandingkan apa yang dimiliki oleh Kristus. Sehingga ia mengatakan, Yesus itu lebih mulia dari segala yang pernah aku alami. Yang paling berharga sekalipun. Ya, di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, di sini dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Itu yang diutarakan oleh Rasul Paulus. Kata-kata itu dia bertobat mengikut Yesus untuk meraih masa depan. Karena Yesus lebih daripada segalanya yang ia miliki. Baik secara materi, secara kedudukan jasmani, maupun secara agama. Ya, tidak ada bandingnya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dia merasa dirinya rendah di hadapan Yesus. Dan dia ingin mengikut Yesus, mengejar Yesus. Sampai ia mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Paulus bertobat mengikut Yesus untuk meraih masa depan. Baik di dalam dunia ini, sampai kekal selama-lamanya. Saya akan sampaikan ada 3 hal di dalam perikop ini ya, yang harus dilakukan untuk meraih masa depan di dalam Kristus. Yang pertama adalah bertobat. Ya. Bertobat itu yang pertama kita lihat di dalam ayat yang 8b. Yang mengatakan demikian, oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi apa yang dilepaskan? Yang tadi saya sampaikan dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ya, kehormatan, kekayaan, kepandaian, ya, semuanya dia lepaskan hanya untuk mengikut Kristus. Setelah dia mengerti betapa Yesus itu lebih mulia daripada apa yang ada di dunia ini. Setinggi apapun yang ada di dunia ini, Yesus itu lebih mulia. Itu yang dikatakan oleh Paulus, sehingga Paulus menyerahkan diri untuk mengikut Kristus. Ya. Kemudian ayat 9, dan berada di dalam Dia. Berada di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Ya, yang arti bukan kebenaran sendiri dengan agama yang lama, ya, kepercayaan yang lama, yaitu Taurat itu, ya, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada
Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, percaya kepada Yesus karena di dalam Kristus itu bukan dengan tenaga sendiri, dengan kekuatan sendiri, ya, mencari keselamatan, tetapi di dalam Kristus itu adalah anugerah. Ya, di dalam Kristus adalah anugerah yang diberikan kepada kita semua supaya kita percaya. Yang percaya dengan Kristus menerima anugerah keselamatan, ya, hidup di dalam kasih karunia atau hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Ya. Itu kadang kita melihat kenapa orang Kristen tidak diberkati. Itu karena ini. Mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, janji Allah seperti apa yang disampaikan oleh Paulus itu akan terjadi. Ya, jadi pertobatan itu sangat penting, saudara. Ya, bukan hanya pertobatan. Paulus melakukan pertobatan bukan hanya pindah agama saja. Bukan hanya itu, tapi ada pembaharuan hidup. Ya, tadi katakan meninggalkan agama lamanya, Taurat itu ditinggalkan untuk mengikut Kristus, untuk ikut bersama-sama dengan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Ya. Jadi pertobatan itu hal yang sangat penting. Yang utama, pertobatan itu terjadi, bisa terjadi karena kemauan kita. Kita mau bertobat atau tidak. Hanya itu, bukan kepada orang lain. Kita ada kemauan untuk bertobat atau tidak. Ya, itu bisa terjadi pada diri kita. Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, untuk menerima dan mengikut Kristus. Ada lahir baru, ya, lahir kembali. Di sini katakan, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, di sini dijelaskan, ya, dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, ya, dikatakan demikian. Yesus mengatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan surga. Ayat 6, apa yang dilakukan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Itu ada rentetannya di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, kita buka Roma ke-8, enggak apa-apa, banyak ayat sedikit enggak apa-apa. Roma pasal yang ke-8. Roma 8 mulai dari ayat yang ke-5. Inilah sambungannya tadi, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, kematian, ya, kehancuran. Tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Keinginan roh adalah mengikuti firman Tuhan. Karena Allah adalah roh. Allah menjadi firman. Firman menjadi sama dengan Allah dan menjadi manusia. Ya. Hidup dalam roh itu berarti hidup di dalam firman Tuhan.
Katakan di sini karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perhatikan ini. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat terakhir 8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup di dalam kemauannya sendiri, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus ada pembaruan hidup. Itu namanya bertobat. Ya. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang sesuai dengan firman Allah. Ada pembaruan hidup. Itu dikatakan Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ya, dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, namanya bertobat itu berat sekali ya. Karena apa? Karena kita terbiasa hidup dengan model dunia, semua dihalalkan. Jadi bertobat itu sangat berat sekali. Pertama saya bertobat juga begitu, wah berat sekali. Tapi puji Tuhan, kalau kita ada kemauan, Roh Kudus akan menuntun kita. Ya, akan memberi kekuatan kita. Ya, setelah kita bertobat, kita menerima Roh Kudus. Ya, yang akan menuntun hidup kita di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Ya, Dia akan memberi hikmat kepada kita, memberikan karunia-karunia kepada kita. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Ya. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, ya, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, itu artinya hikmat kepada kita memberikan. Jadi kita diberi pengertian akan datang, kita mau kemana, kita mau apa, itu Roh Kudus akan menuntun kita sehingga hidup kita hidup di dalam kebenaran Allah. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita mengerti, bukan hanya mengerti tetapi merasakan betapa besar dan mulianya Yesus yang mau mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi saat ia lahir, tetapi menuntun perjalanan kita di dalam hidup di dunia ini, dalam kebenaran, dalam kehendak Allah, dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya. Dipelihara dengan janji-janjinya sampai kekal selama-lamanya. Itu kelahiran Yesus, kasih Allah di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, aku melepaskan apa yang semua itu yang kuanggap rugi. Ya. Semua itu kuanggap sebagai sampah supaya aku menerima Kristus. Ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya.
seperti kita berjumpa kalau di dalam rumah ada tikus mati, buang, tidak akan ketemu lagi. Itu seperti itu pertobatan. Dengan barang-barang yang kotor buang supaya tidak ketemu lagi. Tapi banyak orang Kristen bertobatannya hanya di dalam gereja. Setelah pulang menghampiri om dosa mana, dihampiri om dosa, berbuat dosa lagi. Ya. Itu yang dilakukan oleh banyak orang Kristen itu. Makanya jangan heran kalau ada orang Kristen yang berbuat jahat, orang Kristen yang menderita. Ya memang harus menderita orang dunia ini karena dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Waktu Adam dan Hawa itu membuat dosa. Tetapi kita di dalam Kristus Yesus, kutuk itu dibuang menjadi berkat. Itu dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Iya. Mulai kata-kata Alkitab katakan itu. Ya, ada di dalam Kristus itu akan memelihara kita hidup ini. Di dalam hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba kita buka dalam kembali ada Filipi pasal yang ketiga tadi ya. Itu jelas ini. Dengan tegas Paulus mengatakan demikian. Ayat 7 tadi ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malahan sesuatu anggap rugi karena pengenalan Kristus, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah. Ini Paulus mengatakan demikian, bukan Paulus orang miskin. Ya. Tadi dalam ayat awal pembukaan tadi, pendahuluan, Paulus adalah orang yang luar biasa. Dia adalah orang pandai, orang jenius, ya murid Gamaliel paling hebat itu. Orang kaya, orang bangsawan, orang yang dihormati oleh semuanya, ya, tentang agamanya katam. Itu tinggalkan semuanya karena Yesus. Itu bertobat itu seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya karena dia merasakan dalam Yesus itu ada damai sejahtera, ada kasih, ada pengharapan, ada masa depan sampai kekal. Jadi jelas untuk mendapatkan segala yang baik dari Tuhan Yesus harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan semu, bukan main-main. Ya. Karena Allah kudus. Tidak mungkin kita gelap itu, terang itu berkompromi dengan gelap. Tidak mungkin. Ada terang harus bercahaya, gelap itu hilang. Bukan ada remang-remang dalam Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ya, mengenal akan Kristus. Mengenal akan Kristus itu ada 3 yang harus kita mengerti tentang ayat 10 ini. Yang pertama mengenal akan Kristus secara pribadi. Ya. Agar kita mengetahui sifat kehendak karakter Yesus
yang dinyatakan untuk diteladani, untuk kita teladani bersama-sama. Jadi pengenalan yang sebenarnya akan Kristus itu meliputi mendengarkan firman Tuhan, ya, mengikuti teladannya, ya. Itu menyatu di dalam persekutuan dengan Dia. Baru kita akan mengerti pribadi Yesus. Kalau tiga itu tidak kita lakukan, kita tidak mengerti Yesus itu ya apa. Hanya dengar-dengaran orang seperti Ayub pertama itu, hanya mendengar orang saja. Yesus itu Tuhan katanya juru selamat. Iya. Pernah saya membuat KPW itu ada orang dari luar gereja ikut, tidak apa-apa. Mari kita bersama. Orang itu pendeta, ya. Saya baru dibaptiskan, puji Tuhan, saya bilang gitu. Tetapi apa? Saya ditanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Saya bingung. Nah ini, dibaptis tapi tidak ngerti Yesus itu Tuhan atau manusia. Ini dia tidak mendalami, tidak ada persekutuan, tidak mengerti akan firman Tuhan. Mana mungkin dia akan bertumbuh imannya. Mana mungkin dia bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Mana mungkin dia mendapatkan berkat Tuhan. Tidak mungkin. Kita harus mengerti secara pribadi tentang Yesus, tentang sifatnya, tentang karakternya, tentang teladannya. Kita harus mengerti. Yaitu tadi kita harus sering mendengarkan, membaca firman Tuhan. Mengikuti firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus itu, teladan Yesus itu harus kita terima, kita lakukan. Lalu kita mengadakan persekutuan dengan Dia melalui firman-Nya, melalui doa. Itu baru kita mengerti, mengenal akan Kristus. Ini penting saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus itu apa? Kuasa kebangkitan Yesus itu mengalahkan dosa dan mengalahkan maut, kematian, mengalahkan neraka. Yang berarti mengalami pembaruan hidup. Kita harus mengalami pembaruan hidup. Kelepasan dari dosa, menuju kepada hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Itu baru mendapatkan apa yang terbaik dari Yesus. Yang kedua, yang ketiga tadi dikatakan mengambil di dalam penderitaan Kristus. Yang artinya kita mau menyangkal diri, menyalibkan manusia lama kita itu yang berdosa, yang jahat ini disalibkan dengan rela menderita karena Kristus, karena kebenaran. Kita harus tekankan kebenaran dalam hidup kita walaupun itu menderita. Jangan ikut-ikutan. Korupsi berjamaah. Ya, sekarang kan musimnya. Judi idol itu pegawai-pegawai semua ditangkepi. Hanya KPK tidak berani nangkep menteri ini. Itu dikritik itu. Jangan berjamaah gitu, itu sudah tidak benar kebenaran. Kita harus tegak kebenaran walaupun kita menderita, walaupun kita hanya menerima gaji itu. Tapi gaji itu kalau kita hidup dalam kebenaran diberkati untuk keluarga kita, anak cucu kita semuanya diberkati. Walaupun itu sedikit. Tetapi banyak kalau dalam kejahatan itu menjadi laknat. Barang haram dimakan, dikasih makan untuk anak cucu, pertumbuhannya, jiwanya kacau. Saudara. Hancur lebur, saya mau menyaksikan nanti tidak mengganggu ini. Iya, saya sebagai
hamba Tuhan gembala sidang tahu orang ini tidak benar, orang ini benar, tahu akhir hidupnya begini. Tapi nanti kalau itu saya saksikan, saya menghakimi nanti. Hanya saya beri pengertian itu, jangan kasih barang haram kepada keturunan kita. Itu merusak jiwa. Masa depan akan remuk, saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu akan membawa kita masuk di dalam kerajaannya. Kita akan mengerti, mempunyai jiwa, mempunyai kehidupan sesuai dengan kerajaan Allah. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, tidak seperti orang-orang dunia. Mujizatnya bagi kita masih terjadi semuanya, itu hidup dalam kerajaan Allah. Kemurahan Allah terus menyertai kita semuanya. Ya, itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jika kita menjadi satu dengan kematiannya, dengan penderitaannya tadi, maka kita pun akan menjadi satu dengan kebangkitannya, kemuliaannya, keberkatannya. Roma 6 ayat yang kelima. Roma ayat 6, pasal 6 ayat yang kelima, dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, dosa kita semuanya dimatikan bersama-sama dengan Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hidup dengan kemenangan atas dosa, atas kejahatan, atas penderitaan. Kita hidup tenang dan damai. Hidup dengan keberkatan. Sedikit pun menjadi berkat bagi orang-orang yang demikian. Jangan dianggap berkat itu orang kaya, tidak saudara. Tidak ada dalilnya dalam Alkitab. Bisa orang kaya itu menjadi berkat, tapi kalau dalam kekayaannya itu berkat dari Tuhan, itu kitab Amsal mengatakan, Kolose mengatakan demikian. Kita pakai kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amsal mengatakan juga demikian. Itu menjadi berkat bagi kita, bagi anak cucu kita. Yang ketiga, yang terakhir, berlari kepada tujuan. Ya. Coba kita lihat Filipi tadi kembali ayat 14 dan ke-15. Yang terakhir ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah berkat. Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus, kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada kita. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna, ya, kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Allah turut bekerja. Kalau kita kadang bingung, Roh Kudus akan memimpin kita untuk mencapai tujuan kemuliaan Allah, berkat yang dijanjikan oleh Allah. Di sini menggambarkan bahwa Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang pelari. Ya. Dalam suatu perlombaan yang mengarahkan dengan segenap kekuatannya. Bukan coba-coba untuk meraihnya itu. Memusatkan pikirannya agar
tidak gagal untuk mencapai tujuan itu. Ya, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini yang perlu kita lakukan ialah apa? Melupakan apa yang telah di belakang, yaitu kehidupan yang lama, dunia yang jahat, dunia yang berdosa, lalu mengarahkan diri kepada tujuan masa depan yang penuh pengharapan. Ya. Yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan berkat-berkat itu. Iya. Semua anak-anak Tuhan sudah disiapkan itu. Cuman ada yang bisa meraihnya, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa kenapa ya? Karena dosa masih menghalangi. Perhatikan hal itu. Ya. Itu di dalam Yesaya pasal 59 itu dikatakan demikian. Ya. Coba buka Yesaya pasal 59. Di sini ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk memberkati, untuk memberi kemuliaan Tuhan. Tuhan itu sanggup, sudah disiapkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Saudara berdoa dalam hati saja, Tuhan tahu, Tuhan itu melihat hati. Ya. Bukan melihat pencitraan, tapi melihat hati. Hati kita harus bersih. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, artinya yang merupakan berkat itu tidak turun kepada kamu adalah apa? Ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup memberikan apa saja. Ya. Tapi kita harus buang dosa, kejahatan itu. Iya, dulu saya pemabuk, dulu saya penjudi. Tuhan bisa. Kalau kita mau tinggalkan ikut Tuhan, Tuhan menguatkan, Roh Kudus menopang. Sehingga Tuhan memuliakan. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesimpulannya, jika saudara ingin meraih masa depan yang indah, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, pertobatan. Sungguh-sungguh tidak ada sisa seperti Paulus. Tidak ada sisa. Kejahatan sedikit pun tidak ada. Jangan, buang. Itu menjadi penghalang berkat. Ya. Kemudian mengenali Kristus dengan kuasa kebangkitannya. Ya. Berani hidup dalam penderitaan karena kebenaran, karena Kristus. Ya. Kita mau belajar terus tentang firman Tuhan, tentang doa, tentang memuji Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Iya saudara. Yang ketiga, berlari, semangat, mempunyai spirit, roh yang menyala-nyala, kata Paulus dalam Roma 21, untuk meraih masa depan
yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, penuh dengan pengharapan. Kita menjadi orang Kristen itu demikian. Sangat mengucap syukur karena rancangan Tuhan itu yang baik. Tinggal kita dapat meraihnya atau tidak. Ya. Yeremia pasal 29:11, rancangan Tuhan masa depan itu masa yang gemilang. Penuh pengharapan, masa kebahagiaan, bukan kecelakaan. Itu rancangannya, rancangan Tuhan. Kita dapat meraihnya tidak, kalau kita seperti tadi dapat meraihnya, dan saudara semua diberkati Tuhan menjadi saksi Tuhan. Banyak orang yang datang kepada Tuhan bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, yang rela turun ke dunia di dalam Yesus Kristus hanya untuk melepaskan kami dari cengkeraman kuasa dosa dan kuasa iblis. Untuk kami hidup di dalam kerajaan Allah. Menikmati keluarga Allah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kasih-Mu yang besar, rela menderita untuk kami, untuk bahkan mati untuk kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, berikan kami kemampuan, kekuatan dari Roh Kudus menopang kami untuk kami merenungkan dan melakukannya. Sehingga kami boleh menggenapi rancangan Tuhan, hidup damai sejahtera, sukacita, keberkatan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh pendengar firman Tuhan. Supaya menjadi orang masa depan yang sudah disiapkan oleh Tuhan dengan sukacita dan bahagia. Terima kasih Bapa, kami serahkan syukur dan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sambut responi firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, supaya tertanam di hati kita dan menjadi kekuatan kepada kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. silakan duduk kembali. Waktu kami serahkan kepada leader untuk terus melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Puji nama Tuhan buat firman-Nya yang menguatkan kita saat kita memperingati hari Natal ini. Untuk kita terus bersandar, untuk kita terus berharap dan kita terus bergantung kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Kita telah diberkati dan kita telah merasakan anugerah Tuhan. Termasuk dalam 2 hari kemarin ya, anak-anak muda boleh memberkati kita melalui Korling yang persiapkan kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dan pagi hari ini kita memberikan persembahan, persepuluhan kita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mau siapkan persembahan kita mau persiapkan persepuluhan kita dengan tidak tangan yang hampa, tapi kita berikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Tidak dengan tangannya hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
wanita dipersilahkan. Ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidup. Ini persembahanmu. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Mari bersama-sama kita serahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih setiamu. Bersyukur Engkau sungguh baik. Segala yang kami nikmati, segala yang kami lalui semua karena kebaikan dan kasih setiamu. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima, berkat rohani maupun berkat jasmani yang boleh kami alami sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan, persepuluhan kami, persembahan khusus kami sebagai tanda syukur kami atas kasih dan anugerah-Mu, sebagai tanda terima kasih kami atas setiap kebaikan-Mu. Biarlah persembahan ini Engkau sucikan dan menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya di GBI Telogomulyo ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan setiap tangan yang mengelolanya, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kaum wanita yang sudah melayani. Berikutnya pengumuman
akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan pengumuman, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini. Yang pertama, keluarga Bapak Hengki Roberto Hutahuruk. Di mana nih Pak Hengki? Oh, ada di bawah. Terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati dari Jakarta ya. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Kiranya berkat Natal melimpah bagi Pak Hengki dan keluarga. Yang berikutnya, yang baru pertama kali ikut dalam ibadah, yaitu Saudari Maria Aurela Nurina Raita Dewi. Di mana nih Mbak Dewi? Oh, ada di atas ya. Terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati. Berkat Natal melimpah di dalam hidup Mbak Maria ya. Mungkin ada yang belum saya sambut, yang baru pertama kali ikut dalam ibadah pagi hari ini. Silahkan angkat tangan, Bapak Ibu. Oh, silahkan disambut, nanti bisa di Bu Ina. Ini yang baru pertama kali ikut dalam ibadah, silahkan di follow up. Oke, ada yang dari Solo, dari GBI Widuran ya. Depannya deretnya Pak Totok itu ya. Yang sebelah kanan. Ada lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut dalam ibadah? Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Berkat Natal melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Untuk pengumuman yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh pemimpin gereja, para diakon dan pengurus gereja mengucapkan selamat Natal Bapak Ibu kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo, dan tentunya bagi Bapak Ibu sekalian, kiranya kasih Kristus melimpah di dalam hidup kita dan kita dimampukan untuk meraih masa depan karena kasih-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, hari Minggu besok tanggal 29 Desember 2024, ibadah seperti biasa ya 3 kali. Mulai jam 6:30, kemudian jam 9 pagi, dan yang terakhir di ibadah sore yaitu jam 4:30 sore. Kemudian yang ketiga, mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam KKR dan perayaan Natal pada hari Sabtu besok ya, tanggal 28 Desember 2024 jam 5 sore Bapak Ibu. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Henok Edi Haryanto dari GBT Ngesrep Semarang. Kemudian yang keempat, ibadah awal tahun diadakan pada hari Rabu 1 Januari 2025 jam 7 ya. Hanya 1 kali jam ibadah dan disertai dengan perjamuan kudus. Mari silahkan datang, kita mengawali tahun ya dengan kita bersama-sama merendahkan diri, minta pimpinan Tuhan atas hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, gereja tidak mengadakan ibadah tutup tahun, jadi menghimbau supaya jemaat melakukan kegiatan yang positif ya dalam menyambut pergantian tahun. Khususnya anak muda, dimohon untuk orang tua mengarahkan putra-putrinya menghindari hal-hal yang sifatnya negatif. Bisa kita bersama-sama berdoa untuk kegiatan di pergantian tahun ya di rumah masing-masing. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan kita mau bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan kita mengucap syukur dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi yang luar biasa.
Kami memperingati di mana Engkau turun ke dalam dunia, karena kasih-Mu yang besar, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami sungguh diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Dengan kasih-Mu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh mengalami pertobatan, pembaharuan hidup, dan kami semakin mengenal Engkau di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami berlari, meraih masa depan, bukan hanya di dunia ini, tetapi masa depan sampai kekal selama-lamanya. Biarlah berkat firman-Mu, berkat Natal itu, sungguh-sungguh kami terima, dan damai surgawi melalui Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh nyata di dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Hamba berdoa buat Bapak Gembala yang sudah menjadi berkat melalui kebenaran firman-Mu, diurapi, diberkati, semakin dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Urapan kuasa Roh Kudus yang senantiasa dicurahkan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya, baik anak, menantu, dan cucu. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan gereja-Mu dan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang menolong supaya gereja-Mu terus bertumbuh, semakin berdampak, dan kami terus ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Di momen Natal ini kami dapat menjangkau orang-orang yang belum percaya. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal Engkau, semakin taat dan setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Dan kami menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Diberkati seluruh jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya diberkati, sehingga tidak kekurangan satu apapun. Damai sejahtera dan sukacita mengalir melimpah di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anak-anak muda, PKMB dan PMB diberkati Tuhan, menjadi generasi penerus, generasi masa depan, generasi yang berkemenangan. Engkau yang memberkati dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan ketika mereka meniti masa depan, Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan bersama-sama, mengucap syukur untuk pagi hari ini dalam rangkaian ibadah Natal. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah campur tangan, dan kami percaya kami semuanya mendapatkan berkat Natal yang begitu luar biasa. Hamba berdoa untuk nanti hari Sabtu ya Tuhan, di dalam KKR dan perayaan Natal, diberkati semuanya, khususnya Pendeta Henok, disiapkan ya Tuhan, sehingga di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat-jemaat-Mu. Juga di dalam awal tahun, kami akan mengadakan ibadah di dalam awal tahun Tuhan berkati, yang disertai dengan perjamuan kudus. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami, oh Tuhan Yesus, kekurangan diberikan kecukupan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang undur ditarik kembali, supaya mereka ya Tuhan boleh menjadi jemaat-jemaat yang setia, yang mengasihi Engkau, yang hidupnya berpaut kepadamu ya Tuhan. Dan pagi hari ini, hamba mohonkan berkat-Mu dicurahkan atas seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali dengan berkat surgawi. Kalau sebentar kami bersama-sama akan mengakhiri di dalam ibadah kami
dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, tanpa terkecuali. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka bencana pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad, oh oh, Feliz Navidad, prospero anno felicidad. Feliz Navidad, oh oh, Feliz Navidad, oh oh, Feliz Navidad, prospero anno felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, oh oh, Feliz Navidad, oh oh, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, oh oh, Feliz Navidad, oh oh, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you